Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita akan baca hadis selanjutnya bagaimana para sahabat ketika ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang sesuatu dan mereka tidak mau berebut, dikasih gratis nggak mau. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق والناس كنفتيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله وأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar. Saat itu dan orang-orang berada di sisi kanan dan kiri beliau. Kemudian beliau melintasi bangkai anak kambing jantan yang kecil telinganya dan beliau mengangkat telinganya. Maka beliau lantas bertanya, siapakah dari kalian yang ingin membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Maka para sahabat bertanya, kami tidak ingin memilikinya sama sekali. Dan lagi pula apa yang bisa kita perbuat dengan bangkai itu? Beliau pun kembali bertanya, apakah kalian ingin bangkai itu menjadi milik kalian? Mereka lalu menjawabnya, demi Allah seandainya anak kambing itu hidup, niscaya ia cacat dan telinganya amat kecil, apalagi jika dia mati. Maka beliau bersabda, demi Allah sesungguhnya dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah daripada bangkai ini dalam pandangan kalian. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, ini peristiwa yang sangat indah bagaimana Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada para sahabatnya tentang hakikat dunia ini. Dan disebutkan beliau pada waktu itu sedang perjalanan melewati pasar di awali Madinah, menuju ke kota Madinah. Ya kita tahulah pasar sekarang nggak kayak pasar dulu. Pasar dulu ya ada pasar hewan, pasar sayur, apa aja dijual di sana. Dan biasanya orang saling teriak menawarkan barang dagangannya. Siapa yang mau sekian, siapa yang mau sekian. Disitulah Nabi SAW ketika berjalan dan orang-orang berada di kanan kiri Nabi SAW, beliau melihat ada bangkai anak kambing jantan yang cacat. Asak itu kupingnya kecil atau nggak ada kupingnya sama sekali. Cacat memang dia, bangkai. Lalu beliau pegang telinganya seperti orang yang sedang menawarkan barang. Ini orang pada mengelilingi Nabi SAW. Ketika beliau ambil tuh telinganya, kemudian beliau mengatakan seperti orang yang hendak menjual sesuatu. Ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bidirhamin. Siapa yang mau beli ini anak kambing, ini jadi milik dia dengan bayar 1 dirham. Kata mereka, mau bayar buat apa? Bangkai. Siapa yang mau? Orang-orang gak ada yang mau, ditinggal memang itu. Benar kalian gak ingin itu jadi milik kalian. Mungkin gratis atau apa, kalian gak ingin. Kata para sahabat menjelaskan kenapa mereka tidak menginginkan. Mereka mengatakan, wallahi law kana hayyan. Kalau dia ini hidup, dia tuh cacat. Orang tuh gak suka ya melihat sesuatu yang cacat. Apalagi membelinya. Fakaifa huwa mayit, gimana? Udah bangkai. Disinilah Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada para sahabat, ingat tempatnya di pasar. Beliau mengatakan ini bukan di masjid, di pasar. Bukan hanya teori yang beliau sampaikan, tapi praktek di situ ada bangkai anak kambing jantan yang cacat. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Ya tempat orang bersaing, tempat orang menipu, tempat orang curang, mengurangi timbangan demi untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Kenapa orang melakukan penipuan, pengurangan timbangan, sumpah palsu di pasar? Berbagai cara dia gunakan untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Mereka melakukan cara itu. Allah jamaah ana melihat ya ada orang yang menipu ngurangin timbangan. Mungkin yang dia kurangin ya hanya 50 gram. Tapi dia berpikir ini keuntungan. Jangan 50 gram. Jangan 50 kilo.
dunia dan isinya. Lad dunya, wallahi, beliau bersumpah demi Allah, dunia ini untuk Allah Azza wa Jal lebih hina daripada bangkai ini dalam pandangan kalian. Dan itu kita perebutkan, jemaah. Subhanallah. Kalau kita nggak hati-hati sama dunia, kita udah bahas tuh hadis tentang wattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati sama dunia. Kalau nggak hati-hati sama dunia, subhanallah, engkau bisa jadi bermusuhan dengan orang yang paling kau cintai gara-gara dunia. Diceritakan ada seorang alim ulama bersama murid-muridnya, mereka berangkat menuju kuburan, mengantarkan jenazah. Dalam perjalanan, di pinggir jalan mereka melihat ada segerombolan anjing yang sedang bermain, mereka istirahat, ada yang tidur-tiduran, santai mereka ini, jemaah. Mereka berangkat ke kuburan. Pulang dari kuburan, itu anjing-anjing ribut, jemaah. Saling menggonggong, ini ada yang menggigit kakinya, ini yang menggigit ekornya ini. Kenapa itu terjadi? Ternyata ada yang melempar bangkai kambing atau bangkai apa yang dilemparkan kepada mereka. Akhirnya itu anjing-anjing yang awalnya hidup damai, mereka rebutan bangkai. Lalu alim ulama ini mengatakan kepada murid-muridnya, kalian lihat tuh, tatkala dunia tidak masuk kepada mereka, mereka santai semuanya. Mereka saling menyayangi, mungkin saling membantu. Tapi tatkala dunia sudah masuk kepada mereka, yang ada lupa kalau tadi kawan. Lupa kalau tadi sedang ngobrol bercerita tentang masa-masa yang indah. Yang ada, ini milikku, aku lebih berhak, padahal dia akan tinggal semua. Maka habati fillah, Rasulullah SAW benar-benar cinta kepada para sahabatnya. Karena takut tatkala dunia dibukakan, mereka lupa dengan hakikat dunia. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.